saya lebih milih jagung karena apa? Jagung bisa jadi sumber energi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kangkung ataupun hijau. Nah, kalau dari sumber seratnya, daripada saya beli kangkung ya, saya lebih milih tanam rumput, karena secara hitung-hitungan saya sewa lahan, tanam rumput itu jatuhnya lebih murah ketimbang saya harus beli kangkung. Tenaga dan sebagainya itu jauh lebih murah ketimbang saya beli kangkung. Jadi itu, terima kasih para peternak ya, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah kembali lagi menonton video saya yang ke berapa ya ini? Ke berapa kali itu. Oke, kali ini ada bahasan yang cukup menarik yang terkait salah satu bahan pakan yang itu banyak sekali digunakan oleh para peternak. Bahasan video ini kita mau bahas detail tentang kangkung kering. Jadi apa itu kangkung kering, kemudian jenis bahan pakan apa, kandungannya seperti apa, kemudian bagaimana pemberiannya. Jadi poin pertamanya kita harus tahu dulu kangkung kering itu, kita harus tahu dulu ya apa itu kangkung kering. Jadi kangkung kering itu adalah kangkung yang sengaja ditanam untuk menghasilkan biji. Nah, setelah dirontokkan bijinya, limbahnya itu dikeringkan yang lalu digunakan untuk bahan pakan ternak. Kalau ceritanya dulu yang namanya limbah itu ya dibakar sebelum banyak permintaan. Nah, setelah banyak permintaan, jenis bahan pakan ini kemudian laku di pasaran karena banyak dibutuhkan orang-orang. Itu ada kangkung kering. Nah, kalau kita breakdown, kangkung kering ini adalah jenis bahan pakan yang mengandung apa sih? Jadi kalau kita lihat ya, semua jenis pakan itu sebenarnya mengandung antara serat kasar, mengandung protein, dan mengandung sumber karbohidrat sebagai sumber energi. Semua jenis bahan pakan. Nah, namun setiap bahan pakan itu juga memiliki proporsinya ya. Misalkan kita ambil jagung. Jagung ini adalah salah satu bahan pakan yang mengandung sumber karbohidrat untuk energi. Meskipun proteinnya juga ada, sekitar 10%. Kemudian serat kasarnya juga ada. Lalu kita ambil contoh seperti CGF. CGF ini proteinnya tinggi, sumber protein, termasuk sumber protein. Kemudian serat kasarnya juga lumayan tinggi. Nah, sumber energinya juga ada. Semua, baik itu rumput, kemudian kangkung itu sendiri, itu semua mengandung protein, sumber energi, kemudian mengandung sumber serat kasar. Nah, untuk mengkategorikannya, jadi kita klasifikasikan proporsi apa yang paling bagus di makanan tersebut. Untuk hijauan, jadi untuk hijauan itu memang pada umumnya adalah sumber serat. Jadi baik itu rumput, kemudian rambanan, dan lain-lain itu sumber serat. Kemudian yang termasuk sumber karbohidrat adalah gula sederhana seperti molase dan sebagainya. Kemudian bahan pakan ternak yang mengandung starch ataupun tepung itu termasuk ke sumber karbohidrat. Jadi itu. Nah, untuk yang sumber protein ini adalah makanan-makanan yang banyak sekali ya, hasil destilasi, hasil limbah seperti ampas tahu, ampas bir, itu banyak sekali mengandung protein. Jadi dari situ kita bisa mengklasifikasikannya. Untuk kasus dari kangkung itu, kalau saya mengkategorikannya dia adalah sumber serat. Jadi ketika kita mau meramu pakan, ya sumber serat kita harus cari nih sumber seratnya dari apa? Entah dari hijauan, entah dari kulit kopi, entah dari limbah-limbah lain yang mengandung serat kasar, ataupun itu dari kangkung. Nah,
Kangkung itu sendiri kalau dari proporsinya itu dia mengandung protein sekitar ya tidak jauh-jauh dari 8% lah. Jadi antara 6, 7, 8%, tergantung masa panen. Semakin masa panen pendek, kandungan proteinnya pasti jelas lebih tinggi. Nah, kalau kangkung ini dipanen karena dia diambil bijinya, artinya kangkung ini akan dipanen dalam usia yang tua. Jadi kemungkinan komposisi proteinnya tidak sebaik ketika kangkung ini diambil ketika masih muda. Jadi itu. Jadi kandungan proteinnya sekitar 6, 7, 8%. Kemudian serat kasarnya cukup tinggi, ya. Lalu energinya juga ada. Kalau energinya, karena yang pertama adalah dari sumber serat itu yang dipecah menjadi sumber energi. Jadi di dalam dinding sel hijauan, karena kangkung termasuk hijauan kan, itu ada selulosa dan hemiselulosa yang itu dipecah menjadi sumber energi. Lalu selanjutnya ada kandungan tepung di dalam rumput, di dalam batang, di dalam ini dia ada kandungan rumputnya, ada kandungan tepung. Begitu juga di tanaman kangkung ya. Lalu di tanaman hijauan juga ada yang namanya gula sederhana. Nah itu termasuk sumber karbohidrat. Nah, kenapa tidak diklasifikasikan? Karena ada sumber karbohidrat lain yang jauh lebih baik. Gitu. Makanya kangkung dikategorikan sebagai sumber serat. Nah itu tadi adalah komposisi dari persentase nutrisinya. Jadi jelas ya, kangkung ini adalah sumber dari serat. Lalu dari segi harga, kalau dari segi harga, kangkung ini cukup bervariasi ya. Sebenarnya semua komoditi, semua bahan pakan itu tiap daerah itu berbeda-beda. Misalkan gini, daerah penghasil ampas tahu, tentu di situ ya ampas tahu harganya murah. Tapi ketika dibawa ke daerah yang bukan penghasil ampas tahu, daerah bukan penghasil ampas tahu, yang ampas tahu jadi rebutan, yaitu harganya mahal. Daerah penghasil singkong pasti harganya murah dibandingkan daerah yang bukan penghasil singkong. Tapi biasanya setiap daerah itu memiliki karakteristik ya. Di daerah kota mungkin untuk mencari sumber protein, sumber energi itu lebih mudah karena harga mungkin lebih terjangkau. Tapi di daerah-daerah pinggiran, pedesaan yang jauh dari kota, sumber hijauannya melimpah. Jadi seperti itu. Lalu kaitannya apa kangkung dengan sumber jenis pakan lainnya? Kalau kita kategorikan dari sumber serat, ada banyak sekali sumber serat. Ya. Jadi kita harus lihat nih, di tempat kita tuh sumber serat apa yang banyak tersedia dan harganya murah. Kalau melihat kangkung di harga sekitar, harga grosirnya mungkin di sekitar 3.000, ketika ecer sudah menyentuh 4.000 ke 4,5, saya pikir itu harga yang cukup tinggi ya. Sementara kita bisa menemukan alternatifnya yang secara komposisi proteinnya jauh lebih baik, ketersediaannya juga banyak, tidak mungkin secara hitung-hitungan harga, bukan mungkin secara hitung-hitungan harga di tempat yang hijauannya banyak, itu kalau dihitung pasti lebih murah. Misalkan gini ya teman-teman, meskipun kita cari rumput, itu juga kita hitung biaya tenaga kita yang kita keluarkan. Saya pikir kalau dihitung, biaya itu pun pasti jauh lebih murah ketimbang dari kangkung itu sendiri. Sementara misalkan gini, rumput-rumput di sawah itu kandungannya bagus loh itu, karena dia masih muda dan saya rasa kandungan proteinnya cukup tinggi, kandungan seratnya ada, kandungan proteinnya cukup tinggi. Jadi ketika dicampur di makanan, dia tidak akan menurunkan persentase protein dari makanan tersebut. Nah, dibandingkan kangkung, jadi ini contoh di tempat saya sendiri, di daerah saya sendiri, kangkung itu harganya sudah cukup mahal. Jadi kalau dibandingkan saya harus beli kangkung, jadi saya lebih memilih saya ambil sumber energi gitu. Sumber energi lain, jadi saya beli jagung
yang harganya masih di sekitar 5 ribuan, ya itu saya lebih milih jagung. Karena apa? Jagung bisa jadi sumber energi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kangkung ataupun hijau. Nah, kalau dari sumber seratnya, daripada saya beli kangkung, ya saya lebih milih tanam rumput. Karena secara hitung-hitungan saya sewa lahan, tanam rumput itu jatuhnya lebih murah ketimbang saya harus beli kangkung. Tenaga dan sebagainya itu jauh lebih murah ketimbang saya beli kangkung. Jadi itu. Nah, ada salah satu kasus yang unik ya. Jadi tempat saya itu banyak sekali hijauan, banyak sekali rambanan, karena banyak orang yang memelihara kambing PRA sekali gesing. Tapi uniknya, mereka mau membeli kangkung dengan harga sekian, dengan harga 4.000 ke 4,5, hanya untuk sumber serat.